Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastorius Fernandes Pematus dalam Renungan Harian Jumat 30 Juli 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari manakah diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seluar biasa apapun dan sehebat apapun kita, akan ada saja orang yang tidak suka, orang yang membenci, bahkan menolak kehadiran kita. Ketidaksukaan dan kebencian orang terhadap kita bisa saja muncul karena adanya iri hati, dengki, amarah, dan berbagai alasan lainnya. Alasan lain yang kerap kali terjadi mengapa kita dibenci dan tidak disukai adalah ketika kita tidak bisa menjadi seperti apa yang orang lain mau, apa yang orang lain kehendaki. Ketika kita tidak bisa memenuhi apa yang mereka minta, apa yang mereka mau, maka kita tidak akan disukai, kita akan dibenci, dan kita akan ditolak. Hari ini Yesus ditolak karena ia tidak seperti orang yang diinginkan oleh orang-orang di kampungnya. Mereka atau orang-orang di kampung Yesus tetap dengan gambaran bahwa kalau Mesias datang, maka tak ada seorang pun yang tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Nah, dalam konsep orang Yahudi, kedatangan Mesias itu tidak diketahui dari mana datangnya dan kemana ia pergi, tidak akan tahu. Sementara Yesus mereka tahu asal-usulnya, tahu bapaknya, tahu ibunya, tahu saudara-saudaranya. Maka mereka walaupun sudah melihat Yesus melakukan karya-karya yang baik, karya-karya yang ajaib, bahkan mengajar dengan penuh kuasa, mereka tidak percaya. Karena Yesus tidak seperti apa yang ada dalam pikiran mereka. Maka mereka kecewa dan menolak Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam keseharian hidup kita, kita bisa saja mengalami apa yang dialami oleh Yesus, yaitu tidak disukai, dibenci, bahkan ditolak, karena tidak bisa menjadi seperti apa yang diharapkan, apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan oleh orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau begitu, bagaimana kita bersikap terhadap ketidaksukaan, kebencian, dan penolakan orang lain terhadap kita? Untuk menentukan sikap, bagaimana seharusnya kita bersikap, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia tidak disukai, ketika ia dibenci dan ditolak. Yang dilakukan Yesus adalah, pertama, Yesus tidak ribut. Ia tidak berusaha memberikan pembelaan atau penjelasan supaya ia diterima. Dan yang kedua adalah, Yesus tidak banyak melakukan mukjizat di sana. Tidak banyak, artinya ada juga mukjizat yang dibuat. Ada, tapi tidak banyak. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka, karena kedegilan hati mereka. Maka, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu meneladan apa yang sudah dilakukan Yesus berkaitan dengan sikap terhadap ketidaksukaan, kebencian, dan penolakan terhadap kita. Kalau kita tidak disukai, dibenci, dan ditolak, maka kita perlu lakukan dua hal seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, jangan ribut. Tidak perlu banyak omong untuk menarik perhatian dan supaya diterima. Kalau orang sudah tidak suka dan mulai membenci, apapun yang kita ucapkan dan kita kerjakan akan selalu terlihat salah di matanya.
maka tidak perlulah kita sibuk, apalagi ribut ketika ada yang tak suka dan membenci, bahkan menolak kehadiran kita karena kita tidak bisa menjadi seperti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Dan yang kedua, tidak usah lakukan banyak hal untuk bisa disukai. Tetaplah berbuat kebaikan, tapi tidak perlu berkeras melakukan semuanya itu demi mendapat simpati dari mereka yang tidak suka, dari mereka yang membenci dan yang menolak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua bisa bersikap sebagaimana Yesus bersikap ketika berhadapan dengan mereka yang membenci dan menolaknya. Dan untuk menutup renungan hari ini, saya akan memberikan satu pantun singkat. Om Burhan pergi ke tepi sungai, melihat kijang melompat-lompat. Walau Anda tak disukai dan dibenci, tak usahlah sibuk apalagi sampai ribut. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan harian di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.